Panggil aku kakak. Kakak. Janda 38 tahun. Bertemu dengan pemuda 18 tahun karena pengaruh alkohol. Namun sebelum dia bisa bereaksi, dia hampir jatuh. Untungnya pemuda itu tanggap. Langsung memeluknya. Melihat Bibi yang 20 tahun lebih tua, dengan wajahnya yang sedikit merah, akhirnya pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk mencium. Pagi berikutnya, ketika CEO terbangun dalam keadaan bingung, dia teringat serangkaian tindakan gila semalam. Seketika merasa sangat malu. Lagi pula, asisten kecil ini baru hari pertama bekerja. Hanya dirusak oleh diri sendiri. Apalagi dalam hal usia. Dia bahkan bisa memanggil dirinya ibu, meskipun tidak ada orang. Tapi lagi pula, meskipun aku mabuk semalam, tapi asisten kecil tidak minum alkohol sama sekali. Ada beberapa hal yang sepenuhnya bisa ditolak. Mengapa masih harus menghadapi kesulitan? Namun, pada akhirnya, bos tetap meremehkan daya tariknya sendiri. Bahkan setelah dia sadar, si pria masih ingin kembali lagi. Apa yang terjadi tadi malam adalah kecelakaan. Aku tidak akan bertanggung jawab. Jangan berharap hal yang tidak seharusnya. Kalian semua sudah dewasa. Hal seperti ini tidak perlu diperhatikan. Di sini ada 200.000. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Setelah berkata demikian, Presiden meninggalkan hotel. Melihat kartu bank di tangannya, pemuda itu tidak bisa tidak merasa kagum. Ini adalah bayaran pertama dari pengalaman hidupnya. Ternyata bisa mendapatkannya dengan cara seperti ini. Di detik berikutnya, ketika dia melihat setitik merah cerah di spray, dia langsung terpaku. Dia tidak menyangka di zaman sekarang ini masih bisa menemukan sesuatu yang begitu berharga. Pada saat ini, perasaan melindungi yang kuat membanjiri hatinya. Mulai saat ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menindas bidinya. Orang-orang yang melukai kakaknya tadi malam. Berikan mereka pelajaran. Aku tidak ingin mereka muncul lagi di mitra kerjanya. Mengerti? Karena kamu sangat ingin memutuskan hubungan kita, maka aku justru tidak akan membiarkanmu. Ternyata identitas pemuda itu tidak sederhana. Ia adalah putra mahkota dari grup Fu, konglomerat terkaya. Dia bersedia menjadi asisten kecil bagi direktur wanita, hanya agar bisa lebih dekat dengan kesempatan. Dan meski direktur wanita itu sangat kaya, dia tetap tidak bisa lepas dari tekanan ibunya untuk menikah. Bu, tolong jangan perkenalkan calon pasangan lagi. Aku sudah bilang, aku belum mau menikah. Lagi pula, Pak Liu sudah lebih dari 40 tahun. Dan masih botak. Apa sikapmu ini? Apa salahnya dengan usia 40 tahun? Usia yang lebih tua itu akan membuat seseorang lebih bijaksana. Botak berarti dia pintar. Dia masih menjadi direktur perusahaan keuangan. Pria baik seperti ini sangat sulit ditemukan. Apakah asal aku menikah? Kamu punya pacar? Aku tidak punya pacar. Bagus kalau tidak punya. Nikah kontrak saja. Setiap bulan 1 juta. Menikahlah denganku. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya perlu membantuku menghadapi masalah di rumah. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Betul, aku tidak akan membatasi pertemanan dan kehidupan pribadimu. Kita juga tidak perlu tinggal bersama. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menemani aku dalam sebuah peran. Memberikan aku status sebagai orang yang sudah menikah. Tapi kakak, aku baru saja sampai usia menikah. Kalau menikah dengan kakak, itu pilihan yang bagus. Aku setuju. Kakak, apakah ini berarti aku jadi disponsori olehmu? Sudahlah kakak, aku hanya bercanda denganmu. Kapan kita ambil sertifikat? Sekarang. Tak kusangka aku, Sulan, akan menemanimu menikah seperti ini. Kakak menyesal. Tidak ada yang perlu disesali. Ingat, kita dalam hubungan kerjasama. Masing-masing memenuhi kebutuhan. Jangan melampaui batas. Ayo, ikut aku pulang untuk bertemu orang tua. Sunan, kamu bawa pria seperti ini pulang, mau mempermalukanku? Bu, aku tidak bohong padamu. Dia adalah suami sahku. Jadi kalian benar-benar sudah menikah. Bibi, bukan maksudku untuk bicara begini. Tapi pria yang dipilih sepupu ini terlalu buruk, kan? Tidak punya uang, tidak punya rumah, belum punya mobil. Semua ditanggung sepupuku. Dia yang bawakan. Dokter ini sampah. Hadiah keluarga bujangan. Anjing kami saja tidak mau makan. Ini pertama kalinya dia datang hahaha. Hanya membawa sekantung apel busuk. Itu namanya tidak mengerti. Bibi, lihatlah. Orang itu sama sekali tidak menghargaimu. Benar, ya. Lihatlah, semua yang dibawa Chun Chun adalah barang-barang yang bagus. Memang, tanpa perbandingan tidak ada rasa sakit, kan? Bagaimana mungkin saat pertama kali bertemu ibu hanya membawa buah? Hanya saja barangnya terlalu banyak. Semua diletakkan di mobil. Nanti seseorang akan membawanya. Nyonya Chen itu siapa? Saya pemilik Himing Jewelry. Himing Jewelry? Aduh, itu kan toko perhiasan terbesar di Nanxi. Iya,
Pemiliknya datang ke sini buat apa? Begini ceritanya. Ada seorang pria di toko kami. Memesan hadiah untuk Nyonya Chen. Dan memintaku untuk mengantini. Selain Chen Fei dari keluarga saya. Siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu? Chen Fei, apakah benar itu pesananmu? Astaga, kamu benar-benar sangat kaya ya? Oh, iya ya. Oke. Itu aku tidak mungkin seperti beberapa orang. Beberapa apel busuk berani datang ke sini. Tuan Fu, silakan tanda tangani slip pembelian. Tanda tangani. Tuan Fu, silakan tanda tangani slip pembelian ya. Saya adalah Tuan Fu yang memiliki dua nama. Maaf, jika bukan dia yang berbicara, saya juga tidak akan salah orang. Tidak masalah. Aku dan kakak tidak akan mempermasalahkan ini. Kalau bukan karena perlu tanda tangan langsung. Aku dengan senang hati akan memberikan pujian pada suami adik. Ternyata ini hadiah dari Xiao ya. Mengambil barang orang lain. Hari ini aku benar-benar membuka mata. Sunan, jangan terlalu berlebihan. Kalian merasa harus berpindah kasar hanya karena tidak mendapatkan barang? Bagus. Tunggu saja. Apa yang terjadi dengan barang-barang ini? Kakak, ini. Semua ini adalah milikku. Nanti kamu benar-benar harus menghidupi aku. Aku tidak mau direkam. Kerjamu bagus. Untuk sementara, jangan ungkapkan identitasku. Apakah ada proyek baru di perusahaan belakangan ini? Kamu bisa bertanggung jawab atasnya, kakak, itu Tuan Su. Orang yang bertanggung jawab atas wawancara lanjutan sudah tiba. Orang yang bertanggung jawab atas wawancara lanjutan bilang ingin bertemu dengan Tuan Fu. Jika tidak mengikuti instruksinya, proyek hari ini tidak akan bisa berjalan. Kamu jangan-jangan orang yang ikut seleksi bulan? Betul, aku memang pernah bekerja di perusahaan besar sebelumnya. Menjadi asisten di dekat bos besar. Apalagi, kalau aku benar-benar orang yang bertanggung jawab. Aku tidak akan jatuh sampai seperti ini. Meninggalkan pekerjaan sebagai asisten khusus di perusahaan besar. Datang ke tempatku jadi asisten kecil untuk membangun kembali. Apa tujuanmu melakukan ini? Kakak, aku terdesak karena konflik internal. Kalau tidak, aku tidak akan jadi seperti ini. Aku percaya padamu sekali ini. Anggap saja bernostalgia dengan rekan lama. Jangan tegang. Ikuti saja. Minta aku bertanggung jawab. Aku mau lihat siapa yang berani sekali. Selamat pagi, Wakil Direktur. Kali ini proyek akan diurus oleh aku dan Xiao Xin, berhubungan langsung dengan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan Anda. Xiao Xin, orang yang kamu sebut Xiao Xin ini bukanlah orang biasa. Aku, kakakmu, tidak mungkin membohongimu. Xiao Xin adalah karyawan lama di perusahaan. Kemampuannya di berbagai bidang sangat baik. Aku selalu mengaguminya. Sebenarnya, aku berniat untuk menaikkan jabatannya dan gajinya. Tapi dia menolaknya dengan halus. Kamu tahu, orang yang bisa menolak promosi dari atasan. Apakah orang biasa bisa? Jika bisa mendapatkan penghargaan dari pemimpin, itu adalah kehormatan saya. Tentang proyek kita. Jika tidak ada masalah, Tuan Yong, silakan tanda tangani di sini. Sederhana saja. Sederhana saja. Kemampuan Xiao Xin. Saya percaya. Tuan Su, aku dan Xiao Xin ingin berbicara beberapa hal secara pribadi. Anda tidak keberatan, kan? Tuan Su, kita sudah lama tidak bertemu. Silakan cari tahu. Kalian bicara duluan. Janji tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak akan ingkar janji, kan? Kamu sudah berjanji tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak akan. Foxing, ini kantor. Jangan sembarangan. Kak, janjikan padaku untuk tidak bercerai. Aku akan melepaskan. Foxing. Aku tidak peduli jika kamu tidak memenuhi janjiku. Aku tidak akan melepaskan. Silakan masuk. Tuan Su, ini adalah laporan kuartal departemen kami bulan ini. Lihatlah. Pak Su. Oh, aku akan melihatnya nanti. Kamu keluar dulu saja.
Su, kamu tidak apa-apa? Ah, tidak apa-apa. Hanya terbentur lutut. Kamu keluar dulu saja. Fuxing sudah menandatangani perjanjian, ikuti kontraknya. Mengganggu majikan tidak akan menguntungkanmu. Kakak, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Kamu masih muda. Kamu masih bisa bertemu banyak gadis yang lebih baik. Tapi aku berbeda. Aku sudah tidak muda lagi. Aku harus mempertimbangkan keluargaku. Dan juga perusahaan ini. Bukan hanya memikirkan kebahagiaanku sendiri. Kita harus mengakhiri sandiwara ini. Kakak, kau selalu memikirkan orang lain. Lalu dirimu? Pernahkah kau memikirkan dirimu sendiri? Lalu dirimu? Pernahkah kau memikirkan dirimu sendiri? Ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Silakan keluar. Kakak, keluar. Halo, bantu aku menyelidiki. Siapa saja yang baru-baru ini ditemui Fu King secepatnya. Langit sudah gelap. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Kakak, aku lihat kamu lelah, jadi tidak enak membangunkanmu. Lihat, aku sudah membantu memperbaikinya. Apa ada bagian yang tidak puas? Aku akan memperbaikinya lagi. Ini semua hasil kerjamu. Tentu, puas. Aku sangka kamu punya sedikit bakat di bidang keuangan. Sepertinya selama ini aku meremehkanmu. Apakah kakak tidak seharusnya memberiku sedikit hadiah? Jangan bercanda. Kalau di kantor dilihat orang lain, mudah disalahpahami. Aku tidak peduli dengan itu semua. Aku hanya ingin hadiah dari kakak. Kakak, kamu manis sekali. Benarkah? Sebagus apapun Sunan. Selama aku tidak menyetujui rencananya. Rencananya hanya akan jadi tumpukan kertas. Nanti proposal yang ditulis langsung oleh Presiden Fushi tidak bisa lolos. Maka Fushi juga tidak layak bekerja sama dengan kami. Karena perusahaan Song bahkan tidak punya orang yang bisa menilai. Proposal itu kamu yang menulis. Aku hanya ingin membuatnya merasa sulit. Tidak berniat membuatmu malu. Sunan akan segera kembali. Kali ini tidak akan mengecewakanku. Tidak. Nisong, rencana sudah diperbaiki. Mengapa rencana ada di sini? Kepala Su, saya sangat puas dengan rencana kali ini. Kalau tidak ada masalah, tinggal tanda tangan dan kita akan lanjutkan. Baik, baik. Nona Song, jika ada masalah selanjutnya, Anda bisa hubungi saya kapan saja. Direktur Lu, rencananya ditulis oleh asisten Anda. Ya, saya sangat puas dengan kemampuannya. Kebetulan kami di Song Group butuh talenta seperti dia. Jika saya mengambilnya, kamu seharusnya tidak keberatan. Dia ingin membangkitkan kembali. Nona Song, Fuxing adalah asisten andalan setujui. Disetujui, kerja yang bagus. Akan kuberikanmu kenaikan gaji. Yang aku inginkan bukanlah uang. Yang aku ingin, beberapa perusahaan lain yang bekerja sama dengan kami tiba-tiba mengajukan pembatalan kontrak. Katanya Anda telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Kenapa tiba-tiba membatalkan kontrak? Sudah jelas penyebab pastinya. Direktur Zheng dari Mingguang Enterprise bilang, Anda menyinggung keluarga Song. Mereka takut terlibat. Jadi mereka mengajukan pembatalan kontrak. Keluarga Song. But, Pak Su, Anda datang sendiri untuk menemui saya. Saya juga merasa tidak enak untukku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Jika kamu benar-benar ingin melawanku,
Akibatnya tidak sesederhana menarik investasi. Aku sialan, hari ini aku akan membunuhmu. Tidak bisa, biarkan aku pergi. Anak brengsek, mau selamat hidup? Turunkan dia untukku. Kertas bisa hancur. Berhenti sekarang. Apa yang terjadi? Bos, dia adalah Yang Tiansu dari Fuji. Yang Tiansu? Iya, Yang Tiansu. Kenapa Anda sempat datang ke sini hari ini? Wakil Presiden sudah melakukan semuanya. Tidak ingin hidup lagi, Tuan Gu. Hah, Tuan Fu. Tadi anak muda itu tidak tahu siapa yang dia hadapi. Jangan dimasukkan ke hati ya. Saya sangat berdosa, sangat tidak termaafkan. Bersihkan semua orang. Afe, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Saya sudah mendengarnya. Kakak tidak membantu saya. Katakan semuanya sudah diurus dengan baik. Ketika di Shenzhen, alasan dia memberi obat pada Nona So adalah karena ancaman dari Nona Song. Song King King benar-benar feminin sekali. Fuxing, ini hanya kita berdua. Aku bilang padamu, Sanan bukan binatangmu. Tidak, aku hanya terbawa emosi sesaat. Aku tidak berniat menyakitinya. Kalau bukan karena Sunan, kita berdua sudah bertunangan. Tidak ada masalah seperti ini. Aku beritahu kamu. Bahkan jika aku tidak mati, aku tetap tidak akan bertunangan denganmu. Karena kamu tidak bisa menerima kenyataan. Jangan salahkan aku jika aku tidak akan bertindak lembut. Yang NU. Mulai hari ini, segala kerjasama dengan keluarga Song dihentikan. Jika ada yang berani menentangku, maka mereka akan melawan kebangkitanku. Tidak, aku salah, tidak bisa. Kalian tidak bisa bertentangan. Keluarga kita sudah lama bersahabat. Jika kalian melakukan ini, itu akan menghancurkan keluarga Song. Tidak bisa. Sejak hari kamu menyakiti nenek So, kamu seharusnya sudah tahu hari ini akan datang. Oh pengawal, lempar dia keluar. Tidak, aku salah. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, tidak. Orang yang baru-baru ini ditemui wakil direktur Song adalah Fu Cheng. Mulai hari ini, aku tidak mau bertemu lagi denganmu. Aku akan urus sekarang juga. Ini di mana? Kakak akhirnya bangun. Bagaimana? Masih ada yang tidak enak? Tadi malam aku datang tepat waktu. Si Zheng tidak sempat menyerangmu. Terima kasih. Telah disita. Dan ada kabar baik lainnya. Proyek yang kami kerjakan sudah dilirik oleh grup Fuji. Dan mereka memutuskan untuk menyerahkan proyek-proyek selanjutnya kepada kami. Masalah dana sudah teratasi. Aku selalu merasa ada yang aneh. Kakak, tenang saja dan beristirahatlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku keluar sebentar, segera kembali. Beli begitu saja. Tas aku ini tas tiruan. Kakak sepupu pria tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana mungkin dia bisa membeli tas semahal itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibi kedua benar. Tunggu sampai pekerjaanku stabil. Aku pasti akan membelikan Nanan tas yang asli. Tapi, tas Taume ini harganya pasti puluhan ribu, kan? Shen Fei yang membelikannya untukku. Kata sepupu, setelah makan dengan suamimu sudah larut malam. Bagaimana kalau tinggal di rumah tua saja? Iya, Nanan. Kamu juga tidak mudah pulang bersama Putu. Malam ini jangan pergi lagi. Baik. Cium kalian.
Kita adalah suami istri. Kalau tidur terpisah, mudah membuat orang curiga. Malam ini kamu tidur di lantai saja, ya? Aku akan semakin keras. Kalau sampai terlalu keras, bahkan tidak ada tempat tidur. Baiklah. Kakak, aku mau telepon sebentar. Baik, aku belakangan ini tidak di kantor. Serahkan pada kakakku. Tas seharga 1 juta. Bilang Mulia beli. Suamimu ternyata benar-benar diam-diam berbakat. Itu laporan palsu. Kalau ini kamu katakan hanya pada Sunan, ya sudah. Benar-benar mengira aku tidak bisa mengenali barang bagus. Bisa menderita semahal ini. Sepertinya statusmu juga tidak sederhana, ya. Sunan itu hanyalah perempuan tunggal. Tidak sekadar melakukan ini demi dia. Jika aku yang melakukannya, kau juga pantas. Sunan belum tahu siapa kamu, kan? Kamu tidak takut aku memberitahunya? Aku bilang menyesal menikah dengannya. Kapan aku bilang begitu? Betul, saya adalah asisten khusus wakil presiden, pusing. Namun itu dulu. Siapa dulunya asisten khusus wakil presiden kota? Pusing. Sebenarnya siapa dia? Yoga. Tuan Su, Anda mencari saya untuk menyelidiki latar belakang Fuxing. Semakin cepat semakin baik. Kakak. Kakak, kenapa terus memperhatikan saya? Ada sesuatu di wajahku. Tidak bisa. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kakak tiba-tiba bertanya seperti ini. Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu dan yang bos itu hubungan kalian apa? Aku dan yang bos tidak ada hubungan apa-apa. Hanya kenal saja. Rekan kerja. Kamu sudah bersamaku begitu lama. Seharusnya kamu sudah mengerti sifatku. Hal yang paling tidak bisa kuterima adalah orang yang membohongiku. Mengerti? Kakak masuk. Sudahlah, aku hanya bercanda denganmu. Kamu membuatku ketakutan. Kamu harus menggantinya. Baiklah, malam ini kita pergi minum. Anggap saja ini permintaan maaf Fury. Aku adalah Fuji. Kamu menyelidikiku. Dia bisa memberi kamu luka, itu masuk akal. Jadi kamu lebih memilih percaya pada semua ini daripada percaya pada integritasku, bukan? Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Kakak, aku sudah lama bersamamu. Apa kamu belum cukup tahu bagaimana aku sebenarnya? Kalau aku tahu, aku masih perlu memeriksa. Bagaimana dengan hubungan kita sebelumnya? Anggap saja kamu mendekatiku dengan tujuan tertentu. Ini sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada perasaan di antara kita. Hanya ada kepentingan. Soal perasaan. Kamu adalah orang yang paling tidak berhak dan brengsek. Mulai saat ini, kita akan benar-benar berpisah. Aku akan tetap bersamamu meskipun aku harus mati. Baiklah, aku akan meminta pengacara menghubungimu. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Kakak, jika aku membuatmu merasa buruk, aku akan pergi sendiri. Aku akan melaporkan padamu. Baiklah, keluar. Sunan, oh Sunan, bukankah kamu ingin dia pergi? Sekarang keinginanmu terwujud. Kenapa kamu sedih lagi? Temuiku, Presiden Su, penanggung jawab
Apa yang kamu cari dari wanita itu? Dia sudah menyakitimu seperti ini. Aku sudah menyuruhnya pergi. Setelah ini, aku tidak mengizinkanmu berhubungan dengan wanita itu. Apa hakmu untuk mengaturku? Aku adalah ayahmu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Hari ini, apapun yang kau katakan, aku tidak akan mengizinkanmu berhubungan lagi dengan wanita itu. Tintin, masuklah. Kenapa kamu memanggilnya ke sini? Tintin adalah satu-satunya menantu keluarga Fu di masa depan. Saat itu, ketika kamu meninggalkan ibuku, kenapa kamu tidak tahu? Apa itu tanggung jawab? Hahaha. Aku mengerti sekarang. Karena putra kesayanganmu, Uchen, sudah mati kan? Baru sekarang kamu ingat kalau kamu punya anak lain. Benar kan? Apa maksudmu punya rombongan seperti itu? Kamu dan si Aing adalah putraku. Masalah Tintin bukan urusanmu. Kecuali jika kamu tidak ingin bertemu senang lagi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada Sunan? Masalah dengan Tintin. Setelah urusan itu selesai, kamu akan tahu kabar Sunan. Lepaskan dia. Ayahku. Biar aku yang bicara dengannya. Atau Tintin. Kalian bisa mengobrol pelan-pelan. Sudah siap? Kamu kan ingin bertemu dengan Sunan? Dengarkan aku. Aku bisa membuatmu bertemu dengannya. Kenapa kamu membantuku? Aku bukan membantumu. Aku sudah membantuku sendiri. Meskipun statusmu sebagai anak orang kaya memang sangat menggoda. Tapi, aku juga tidak ingin menikah dengan suami yang tidak mencintaiku. Tidak bisa. Mari kita menikah. Aku tidak tahu di mana Paman menyembunyikannya. Tapi selama kita menikah, Paman pasti akan membuatnya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan berhenti berharap. Kamu wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Pernikahan ini jadi tidak. Fuxing, sebenarnya ada apa ini? Apakah melahirkan memakan